Bab 233. Kaget. Kamu tahu kalau orang tua aku meninggal saat aku masih kecil kan Azam? Kamu tahu siapa yang bunuh mereka? Papamu. Boril Fabian Rohichan. Azam bangun dari duduknya diikuti Seva. Dia marah ketika Alea mengatakan sesuatu tentang orang tuanya, begitu juga dengan Ziko yang langsung menghampiri mereka diikuti Tama. Ngomong apa lo soal orang tua gue? Alea ikut bangun dari duduknya. Papa kalian yang terhormat itu yang kalian bangga-banggakan dunia akhirat adalah seorang penjahat kelamin yang mengajak mamaku untuk selingkuh dan mengkhianati suaminya. Sialan. Ngarang lo. Terserah kalian mau bilang saya ngarang atau enggak. Tanya sama papa kalian apakah benar ada seorang perempuan bernama Risma mati bunuh diri karena dia. Lalu gak lama suaminya mati karena ditinggal istrinya, perusahaannya pun bangkrut karena ditipu oleh papa kalian. Tanya. Tanya sana. PLAKKKKI. Alea terkejut memegangi pipinya yang barusan saja ditampar oleh Seva. Alea mengacungkan jari telunjuknya pada wajah wanita cantik itu. Lo berani tampar gue? Lo berani sama gue? Alea akan mencekik Seva. Namun Azam mendorongnya hingga terjatuh di atas sofa. Seva langsung didekap oleh Azam. Berani kamu sentuh istri aku 1 inci pun kulitnya, aku gak segan masukkan kamu ke penjara Alea. Umpat Azam. Dia lalu menoleh pada adiknya. Keluarkan Alea dari kantor ini dan bilang sama security untuk menghafal wajahnya, jangan sampai masuk lagi ke dalam kantor ini. Kamu kejam Azam. Kamu kejam. Ziko dan Tama akan memegangi kedua tangan Alea, namun wanita itu menghempaskan tangan mereka. Aku bukan sampah yang bisa dibuang dari sini. Aku bisa keluar sendiri dan gak akan pernah masuk lagi ke kantor ini. Aku gak rela sedekah kantor ini buat kalian. Urus aja papa kalian yang harus minta maaf sama aku karena udah buat orang tuaku mati. Ungkap Alea yang langsung keluar dari kantor ini. Namun, Azam mencekal lengannya. Semua sudah berakhir. Sudah berakhir. Ucap Azam pelan yang dibalas oleh air mata Alea yang tak berhenti turun. Tak sanggup mendengar kata akhir yang barusan diucapkan Azam. Ia hempaskan tangan. 122. Azam. Tak mau lama lagi, lalu keluar dari ruangan itu. Dengan kata-kata Azam yang terngiang terus. Semua sudah berakhir, sudah berakhir. Sepeninggal Alea, Azam dan Ziko masih terlihat sangat syok dengan apa yang dikatakan oleh Alea mengenai ayah mereka. Keduanya lalu duduk di sofa mereka. Seva dan Tama masih menunggu sampai Azam dan Ziko merasa tenang. Saya izin ambilkan air mineral mbak. Ucap Tama. Seva menganggukkan kepalanya, dia lalu mengusap punggung sang suami. Perlahan namun secara berkala. Dia sanggup berbohong demi apapun. Abang gak harus percaya dan menelan bulat-bulat apa yang dia katakan bang. Azam masih terdiam bergeming. Mencoba meresapi apa yang dikatakan oleh istrinya. Gak mungkin, papa kita memiliki masa lalu yang kayak gitu bang. Itu cuma karangan dari Alea aja. Ucap Ziko.
Nggak tahu Rush. Segitu teganya dia fitnah papa, bahkan mengakui kalau perusahaan ini adalah perusahaan orang tuanya. Entah apa yang terjadi. Kalau boleh aku bilang, andai pun masa lalu itu ada dan ada pihak yang terluka, pasti sudah diselesaikan. Kalaupun ada hal hukum yang tersangkut di dalamnya, maka orang tua kita pasti sudah mengatasinya. Azam langsung menoleh pada istrinya. Netra abunya berpendar terang melihat wajah Seva. Senyumnya pun terkembang sempurna. Kamu. Luar biasa banget pemikiran kamu sayang. Sesuai dengan ucapan abang yang mau mengakhiri hubungan dengan dia, maka akhiri semuanya, jangan sisakan satupun kenangan tentangnya. Seva bener bang. Mungkin Alea cuma cari celah untuk memecah belah kita. Gak mungkin papa melakukan hal seperti itu. Papa adalah orang yang paling kita hormati karena sikap bijaksananya. Gak mungkin bang. Ucap Ziko pelan. Azam terenyuh karenanya. Ia pun setuju dengan ucapan Ziko. Seva berkali-kali tersenyum lalu menggenggam erat tangannya, menyatukan jari jemari mereka dan terkadang membawa punggung tangan suaminya ke bibirnya. Jelas sekali jika Seva mewarisi sifat welas asih ibunya, Aprilia Ayu. Walau mereka tak sedarah. Azam memuji kedewasaan istrinya yang pandai menguasai dan mengontrol diri, juga pandai memberikan aura positif pada orang lain. Sehingga suaminya bisa memandang dan lebih mengerti arti kehidupan, bahkan tidak menganggap ucapan Alea sebagai sesuatu yang penting yang malah nantinya akan merusak kehidupan mereka. Azam memandang istrinya dengan perasaan penuh cinta dan haru. Kata-kata Seva seakan selalu bisa menyentuh relung hatinya yang terdalam. Abang gak tahu, padahal abang ini banyak banget bikin dosa dan gak tahu kenapa. Amalan mana yang bikin Tuhan kasih istri secantik dan sebaik kamu? Lirihnya. I love you Seva, I love you. Ucapnya langsung memeluk sang istri dan menciumi puncak kepalanya di depan sang adik yang jengkel melihatnya dan juga bertepatan dengan Tama yang datang. Ya salam. Ziko berdehem dengan kencang. Azam tak peduli, malah mengeratkan pelukannya pada sang istri. 123. Ekem. Tama lalu mencolek bahu Ziko. Ziko bangun dan membelakangi kedua sejoli itu untuk mendengar bisikan Tama. Bapak gimana sih? Katanya tadi Galk akan ada adegan 21 tahun ke samping. Ini apa? Hargai saya yang jomblo soleh dong pak. Lo merasa mata lo ternodai Tam? Iya. Ya sama. Gue juga. Tama hanya memberungut mendengar penuturan dari anak ketiga pemimpin perusahaan itu. Keluar yuk ah. Ajak Ziko. Gak usah diajak pak. Saya mau keluar sendiri. Siapa mau tahan nonton adegan orang pelukan? Ayo. Ujar Ziko. Namun langkah mereka terhenti ketika Azam memanggil. Rush, gue pinjem mobil lo ya. Mobil sport gue kekencengan buat bawa ibu hamil. Tuker pake Rush. Ziko dan Tama berbalik, beruntunglah mereka karena pasangan Raja Jalal dan Ratu Joda ini sudah duduk manis tanpa lengket-lengketan seperti perangko lagi. Tuker pake? Tanya Ziko. Sedangkan Seva heran namun lama-lama tersenyum, iya, tadi lo pakai mobil Range Rover yang biasa kan?
Yang lo pakai buat ngampus. Gue pinjem ya. Itu kan aman. Mobil keluarga banget. Gue kesini nggak bawa mobil kok. Jawab Ziko yang membuat Azam heran. Terus lu tadi sama Seva pakai apa? Pakai motor. Azam melotot mendengar penuturan adiknya. Apa? Pakai motor bang. Kan ini Jakarta bang. Jam segini macetnya, amit-amit dah. Kalau gue pakai mobil, kapan nyampenya? Ya jadi pakai motor. Motor. Itu berarti adik dan istrinya jaraknya sangat dekat sekali dan motor adiknya itu adalah tipe penumpangnya lebih tinggi tempat duduk dari yang depan. Azam bergidik geli membayangkan kalau istrinya memeluk sang adik dari belakang. Lalu Ziko akan berpura-pura mengerem ketika ada lobang. Azam langsung bangun dari duduknya dan berusaha menjangkau Ziko yang kabur. Sialan lo. Sini lo. Cari kesempatan lo sengaja mau deket-deketan sama binik. Azam mengejar adiknya yang berlari menghindar sedangkan Tama dan Seva tertawa sambil menggelengkan kepala melihat mereka berdua. Bak anak kecil yang bertengkar. Gak bang. Gue terpaksa bang. Biar cepet bang gue terpaksa. Sialan. Modus lo. Gak gue gak modus. Lo pasti ngerem terus kan di jalan. Biar Seva nempel-nempel sama lo. 124. Enggak bang. Swear. Gak berhasil bang. Orang Seva halangin pakai tas dia. Azam melotot. Ziko sendiri langsung menutup mulutnya karena kaget. Dia keceplosan. Saking kagetnya dia tidak tahu kalau sang kakak sudah berada di depannya dan Buff. 125. Bang. Pekik Seva melihat hidung Ziko berdarah akibat tonjokan maut suaminya. Seva berjalan cepat menghampiri Ziko sedangkan Tama meringis sendiri. Ia tahu betul pedasnya ditonjok abang bandit muda satu ini. Yah. Setara dengan jurus pukulan kunyuk melempar buah milik Wiro Sableng lah. Aduh. Hidung bangir Eropa gue, patah nih. Bonyok nih. Ujar Ziko yang histeris melihat darah ditambah rasa nyut-nyutan pada hidungnya. Bang, sini aku lihat. Sini. Pinta Seva sambil mencoba membuka tangan adik iparnya yang menutupi hidungnya sendiri. Membuat Azam kesal, Seva memperhatikan Ziko. Fa, hidung aku Fa. Coba lihat sini. Sakit. Ucap Ziko. Seva yang kesal lalu menoleh pada suaminya. Abang apa-apaan sih? Dikit-dikit main marah. Dikit-dikit main tonjok. Kan abang sendiri yang bilang Ziko suruh anterin aku ke sini. Pakai motor biar gak macet bang. Ziko tersenyum. Seva membelanya tapi ketika wanita itu melihat ke arahnya dia berpura-pura meringis kembali dan sang kakak berdecak melihatnya. Kamu sih terlalu polos Fa. Modus dia udah kebaca sama abang. Kamu tuh, dimodusin sama ipar mau aja. Bang. Tegur Seva. Ziko meringis lagi. Percuma bilang sama abang Fa. Selamanya di mata abang, aku itu terus salah. Biarin, aku mau bilangin mama papa aja Fa.
Oma sama opa. Nono sama nona. Kakek sama nenek, aku gak terima. Visum. Visum. Aku mau visum. Tama berdecih melihat Ziko begitu. Gak abangnya. Gak adiknya. Alay semua. Raja drama. Biasa aja kali. Cuma ditonjok begitu. Pada cengeng banget. Makanya lahir jangan di rumah sakit. Di dukun beranak. Jadi tahan banting kayak gue. Monolog Tama dalam hatinya. Azam melepaskan tangan Seva yang ingin menyentuh hidung adiknya yang memerah. Seva lalu bangun kala Azam menarik pelan kedua bahunya agar membantu istrinya untuk berdiri. Dengan lembut, Azam bicara dengan istrinya. Jangan Fa. Jangan tinggalin jejak sidik jari kamu di situ. Di hidungnya. Dia kan mau divisum. Syukur-syukur siapa tahu aja nanti mau diamputasi sekalian sama dokter hidungnya. Gila. Umpat Ziko. Seva pun merasa geram dengan perbuatan suaminya, dia lalu memukul bahu Azam. Merasa linu dengan ucapan suaminya. Ziko yang kesal menyeka sendiri darah segar yang keluar dari hidungnya dengan tisue yang diberikan oleh Tama. Baikan gak? Ucap Seva. Gak. Kompak keduanya. Ya udah, aku gak mau ngomong sama kalian berdua lagi. Ujar wanita berusia 17 tahun itu. 126. Ziko langsung mengerjap ketika kakak iparnya mengancam seperti itu. Sedangkan Azam langsung memeluk bahu istrinya dari belakang. Jangan, ucap Azam pelan. Iya Fa, jangan. Ya udah, baikan. Ucap Seva. Azam dan Ziko saling melihat lalu membuang lagi pandangan mereka. Masing-masing masih merasakan kesal. Cek, baikan gak? Titah Seva lagi. Ia geram melihat adik berkakak ini. Ayo. Baikan. Azam dan Ziko langsung mengulurkan tangan mereka dan berjabatan tangan. Walau wajah keduanya masih saling benci. Maaf. Ucap Azam. Ziko yang sebenarnya masih kesal dengan Azam karena main hakim sendiri saja, main tonjok saja, akhirnya luluh. Karena jarang sekali atau bahkan hampir tak pernah. Abangnya minta maaf. Dia hanya lebih sering diam dengan keegoannya. Ziko pun membalas kakaknya. Iya, gue maafin. Jawab Ziko. Sakit? Tanya Azam. Sini, gue contohin. Biar lo bisa nilai. Sakit apa enggak? Azam mendorong kepala adiknya. Ziko melotot karenanya. Wui. Gue udah difitrahin bang. Ujar Ziko kesal sambil mencoba mendorong bahu kakaknya namun karena takut, ia pelan saja mendorongnya. Azam mendorong kepala adiknya lagi. Bang. Ujar Ziko melakukan hal yang sama lagi. Namun dibalas dengan kencang oleh kakaknya. Seolah Ziko adalah mainan baginya sebagai pelipur lara setelah momen menyesakkan tadi. Lagi-lagi, Tama dan Seva menggelengkan kepala melihat keduanya yang malah saling dorong-mendorong itu. Begitu terus sampai Wakanda juara Piala Dunia. Bukan,
Begitu terus sampai ketiganya keluar dari kantor ini dan menuju parkiran. Sedangkan Tama ditugaskan untuk menghandle semua pekerjaan kantor hari ini. Azam terpaksa membawa pulang istrinya dengan mobil sport miliknya. Itu pun ia bawa dengan kecepatan sedang agar tak mengganggu istri dan buah hati mereka. Ziko mengikuti pasangan ini dari belakang. Tanpa mereka tahu kalau Alia belum pulang dan melihat semua canda tawa mereka ketika keluar dari kantor.